Alhamdulillah Sensei, di Purwakarta kegiatan latihan bela diri Satpam berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala. Ada yang saya tanyakan, mengapa harus berlatih bela diri Satpam? Apa bedanya bela diri dengan olahraga seni bela diri? Oke, jadi ya mannya. Tapi campur ya, saya pakai bahasa Sunda jeung Indonesia. Ya nggak apa-apa, saya juga ngerti. Jadi apa yang Mamang tanyakan itu sebetulnya udah pernah saya review dulu, kalau nggak salah baik di Bandung, di Karawang, dan di beberapa kota di provinsi lain gitu ya. Pertanyaan umum, sebab mayoritas orang kita di dalam memahami bela diri, olahraga seni bela diri itu banyak yang kurang tepat gitu ya. Jadi dianggap rata, oh kalau yang namanya bela diri teh yang ada di gor gitu ya, apalagi kita sekarang udah usia 40, 50, 60, 70 gitu kan. Buat apa sih latihan lagi yang begituan gitu ya. Yang penting kita berbuat baik, nanti juga orang bakal berbuat baik sama kita, dan biasa gitu ya. Justru banyak orang jahat saat ini tuh karena dianggap oleh kita tuh orang baik, ya kan? Nah sekarang kalau kita ketemu penjahat yang jelas-jelas mau menyakiti kita kan pasti siaga. Ketemu preman, misalkan ketemu rampok, ketemu garong, apalagi bawa senjata gitu kan, kita pasti siaga. Kenapa kita lengah? Kenapa kita tidak siaga? Karena dianggapnya oleh kita itu orang baik. Gitu. Nah tadi pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus berlatih bela diri? Gitu. Dan apa bedanya bela diri dengan olahraga seni bela diri? Ya bari ngopian namanya. Ya emang enggak. Ini di kamera kan? Baiklah ngopi rekan-rekan bro. Tah, lamun ieu Ciherang kali ulah salah. Ini air bening, tidak berwarna. Ya bedakan air putih dengan air bening. Jangan nanti kata Alari, ye si Oma nggak tahu buta warna, si Oma nggak bisa ngebedain yang bening dan yang Air putih. Nah itulah mayoritas orang kita itu selalu melakukan pembenaran terhadap hal yang tidak tepat, dan disitulah terjadi pembodohan akhirnya. Karena generasi terus menyampaikan hal yang tidak baik, menyampaikan hal-hal yang kurang tepat, menyampaikan hal-hal yang salah, dipeliharalah oleh generasi kita jadi salah ya. Demikian juga dalam memahami bela diri ini gitu ya. Baik, jadi kenapa sih kita harus latihan bela diri? Nah bela diri ini kalau saya bagi dengan bahasa yang sederhana ya, katakanlah kita bagi menjadi dua bagian saja. Ada bela diri dalam arti kita menguasai wawasan hidup, sudut pandang kita, cara berpikir, agar kita tidak mudah dibodohi orang. Berarti yang harus dilatih adalah kemampuan kita menanggapi satu ilmu, menanggapi suatu informasi yang baik atau informasi yang tidak baik. Ada bela diri secara teknik, mengolah tubuh, mengolah gerak tubuh. Nah kadang-kadang kan saya suka bercanda ya gitu, saya nggak ngajarin bela diri. Kalau mau ngajarin bela diri mah contoh belajar aja berbohong setiap hari, termasuk bela diri. Itu udah termasuk bela diri bro. Ngawadul, ngabohongin lu, itu udah masuk bela diri gitu. Nah mungkin yang dirimu pertanyakan di sini adalah olah tubuh, teknik berarti ya. Nah, teknik gitu ya.
Nah, jadi karena setan belum dimusnahkan oleh Allah, ya, setan belum dimusnahkan oleh Allah, dan iblis menjadi dutanya setan di muka bumi. Dia selalu ingin berbuat kejahatan di muka bumi. Nah, termasuk merampas hak orang lain, termasuk merampas nyawa manusia. Yang jelas itu bukan haknya. Allah belum menunjuk manusia menjadi petugas untuk mencabut nyawa manusia. Allah masih memberikan mandatnya kepada malaikat. Jadi ketika hak hidup kita dirampas oleh orang lain yang bukan haknya, maka kita harus mempertahankan diri. Bahasa umum nama bela diri, nah gitu. Berkelit, bersilat. Nah, ngawado itu adalah satu bentuk bersilat. Bersilat lidah itu, bro. Bela diri juga itu. Ya. Nah, dirimu kan satpam ya, dirimu satpam. Gak ada madya ya? Gak ada madya. Ya, alhamdulillah, berarti dirimu udah upgrade tuh. Ya kan, dari level Gada Pratama di level pelaksana, dirimu membangun diri agar naik kelas, akhirnya upgrade menjadi Gada Madya profesor. Ya kan, nah itu kan udah satu kemajuan, motivasi diri sendiri. Saya ingin upgrade, nggak mau downgrade terus ya, dari level bawah gitu. Kalau tidak salah dengar, kalau tidak salah saya membaca, karena saya bukan satpam ya, saya bukan satpam, jadi ketika saya harus memahami suatu cabang keilmuan, maka mau tidak mau saya tidak boleh mendengar cenah katanya, ya, cenah konon katanya, nggak boleh. Saya harus mencari informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu saya mencari berbagai macam literatur. Satpam ini diatur oleh undang-undang apa? Satpam ini diatur oleh peraturan apa? Gitu. Nah, sedikit kalau tidak salah saya pernah membaca bahwa satpam ini memiliki sumpah. Satpam ini memiliki penuntun. Yang saya simpulkan sedikit saja, yaitu setia kepada Pancasila serta menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya ambil Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya, itu berarti berlaku untuk diri saya. Kan saya mah bukan satpam, tapi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini berlaku untuk diri saya, berlaku untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada sila ke-1 ditegaskan ketuhanan yang Maha Esa. Kebetulan dirimu Muslim. Alhamdulillah. Soalnya ada juga yang nama Yahya itu non Muslim. Ya kan, gitu. Sama orang nyangka ke saya juga non Muslim, gitu kan. Karena itu nggak usah bawa non Muslim, gitu ya. Gitu. Nah, karena kita Muslim, di dalam Islam itu pun juga diajarkan di situ untuk mempertahankan diri, mempertahankan hak itu. Bahkan lebih jauh ditegaskan, karena ini kaitannya dengan Pancasila, Muslim ada hadis di situ, hubul waton minal iman, cinta dan bela kepada bangsa negaranya cerminan bagian dari warga negara yang beriman. Kebetulan kita sebagai Muslim. Ditambah di dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 yang nanti kaitannya kepada profesi dirimu sebagai satpam dan saya sebagai warga negara, bahwa setiap warga negara memiliki hak ikut serta dalam keamanan,
ketertiban bangsa dan negara. Jika pada suatu saat nanti negara memanggil dalam perang semesta, maka setiap warga negara juga diberikan hak untuk ikut serta membela negaranya, mempertahankan negaranya. Nah, jadi itu ada kaitan tuh antara sumpah dan janji Satpam, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, hubul waton minal iman, amanat Undang-Undang Dasar 45, ikut serta dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mempertahankan membela negara ini. Maka dari itulah kita sebagai warga negara memiliki keterampilan untuk mempertahankan diri. Ketika kita mampu mempertahankan diri atau awamnya dikenal bela diri, maka kita pun juga akan ikut bisa mempertahankan, menjaga negara ini dari musuh-musuh negara yang akan menginfiltrasi negara kita. Bagaimana kita mau menjaga negara kalau kita aja tidak mampu menjaga diri sendiri? Nonsen ya, gitu. Nah, jadi kaitannya, bedanya dengan olahraga seni bela diri apa? Nah, kalau olahraga seni bela diri adalah suatu gerak olah tubuh yang dipertandingkan, yang diperlombakan. Nanti orang awam akan mengenalnya menjadi sport martial art. Contoh misalkan olahraga Jepang, ada karate, ada judo, ada jujutsu, ada Korea ada taekwondo, nanti di Indonesia ada silat, di Thailand ada muay thai, di Eropa nanti ada krav maga, ada wrestling, ada sambo, bukan yang itu ya, ini teknik bela diri ya. Nanti ada gladiator gitu kan. Nah, ketika itu dipertandingkan menjadi satu bentuk olahraga prestasi, itu pun dibutuhkan oleh negara untuk mengangkat nama baik negara lewat olimpiade. Tetapi olahraga prestasi itu dibatasi oleh usia. Disebutnya ada batasan usia menjadi seorang atlet, ya, atlet di bidang olahraga seni bela diri. Nah, dirimu masih mau jadi atlet atau masih cukup usianya untuk menjadi seorang atlet? Udah Ya, sekali semua pakai dia pakai udah kepala. Nah, tetapi semua orang sangat membutuhkan teknik pertahanan diri. Tetapi tidak semua orang membutuhkan teknik olahraga seni bela diri. Ya, karena untuk menjadi seorang atlet diatur oleh batasan usia produktif agar dia bisa mendulang prestasi, baik nanti bisa mendapatkan medali emas, medali perak, medali perunggu. Ya, mungkin anak-anak di level pelajar dia perlu keterampilan olahraga seni bela dirinya menjadi satu bentuk keahlian khusus yang juga dibutuhkan oleh sekolahnya. Nah, kita sebagai warga negara, saya secara pribadi sebagai warga negara sangat membutuhkan teknik pertahanan diri. Untuk apa? Ya, melindungi diri saya dari tindak kejahatan-kejahatan yang sekarang sedang marak. Oh, sekarang orang main nggak kenal, tusuk, bacok pakai celurit, keluar dari mesin ATM ditodong, dirampok pakai senjata tajam. Saya bisa melindungi istri saya ketika kita lagi pergi ke pasar, lagi hangout. Saya bisa melindungi anak saya kalau anak saya dijahati sampai bisa membahayakan fisik. Ya, dirimu sebagai anggota satuan pengamanan membutuhkan keterampilan mempertahankan diri untuk menjaga area yang dipercayakan oleh pimpinan kepada dirimu. Jadi kalau dirimu tidak mampu menguasai keterampilan pertahanan diri, tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri, bullshit, dirimu nggak bisa jaga aset, nggak punya mental untuk berhubungan dengan penjahat. Iya, betul.
Musuh satpam ini kan kematian. Ya bukan berarti kita nanti juga mati, ya itu mah orang bodoh ngomong begitu. Ya semua makhluk hidup pasti mati, itu udah nggak bisa ditawar. Tetapi matinya ini harus mati betul-betul hanya Allah yang memastikan, hanya malaikat yang mencabutnya, bukan dirampas oleh orang lain. Gitu. Nah, jadi ketika hak hidup kita mau dirampas oleh orang lain, mau tidak mau kita harus mempertahankan diri. Manusia mah kudu latihannya secara alamiah, secara naluri itu pasti bisa nangkis, mukul dulu. Bisa. Hewan aja juga bisa mempertahankan dirinya. Tetapi ada teknik yang termanage, tertata, teratur, ada yang brutal. Nah, berlatih inilah agar teknik yang kita gunakan supaya teratur, termanage, mengolah tenaga yang kita keluarkan, menyeimbangkan dengan usia yang kita miliki. Kan orang-orang nggak kuat ajret-ajretan berarti nggak bisa najong luhur berarti, ya kan? Nah, tetapi dengan kemampuan yang kita miliki, saaya-aya kieu-kieu, kita masih mampu mempertahankan diri secara sederhana, simple self defense. Ya, teknik pertahanan diri secara sederhana. Nanti kalau secara teknik nanti kita kembangkan, kita ini manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk berpikir, untuk mengolah, untuk memodifikasi satu bentuk-bentuk gerakan yang sangat sederhana. Manusia ini nggak punya kemampuan apa-apa, tapi manusia ini sangat super sombong. Ya, padahal mungkin pernah dengar, pernah lihat status di sosial media saya, manusia itu menguburkan jenazah saja nyontek dari burung gagak. Ya, ada cerita anaknya Nabi Adam ketika berseteru sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, si Kabil dan si Habil itu bingung ini mau diapain ini mayat saudaranya, karena belum diberikan satu informasi oleh Allah. Nah, lewat perantara burung gagak itulah Allah memberikan satu ilmu, satu informasi. Jenazah ini, mayat ini harus dikuburkan. Apa bukan burung gagak itu malaikat? Karena malaikat ini makhluk dimensi, ya, makhluk gaya. Dia bisa berwujud menjadi sekian juta dimensi yang kita nggak diajarkan oleh Allah. Jangan-jangan burung gagak ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah, ajarkan itu si Kabil sama si Habil itu supaya bisa mengubur jenazah. Kenapa jenazah itu harus dikubur? Supaya tidak menjadi penyakit buat yang hidup. Nah, jadi teknik pertahanan diri itu sangat mudah sekali, bisa dikuasai oleh siapapun, tidak dibatasi oleh usia, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa. Bahkan di Cina itu, ya, yang terkenal dengan Tai Chi-nya, itu menjadi satu bentuk budaya. Kakek-kakek, nenek-nenek itu dia masih mengolah gerakan Tai Chi. Dia olah inner powernya, tenaga dalamnya, kembang kempisnya, paru-paru supaya nafasnya tetap bagus. Otot-otot jantungnya dia olah dengan Tai Chi tadi. Di Okinawa pun sama, kakek-kakek, nenek-nenek itu dia masih melakukan gerakan. Kalau orang-orang karate pasti mengenal, khususnya dalam aliran saya ya, di Goju-Ryu itu ada namanya Sanshin atau breathing system, mengolah inner power. Di Nusantara pun juga ada namanya pencak silat, mengolah nafas, gerakan. Di seluruh olahraga seni bela diri itu pasti mengolah yang namanya kekuatan tenaga dalam, inner power.
Ya, jangan dikonotasikan dulu tenaga dalam itu nanti bisa itu, bisa iya ya, katakanlah berbentuk magic system. Nah, itu kesampingkan dulu karena itu nanti butuh pemahaman yang lebih dalam. Ya, outer powernya, tenaga yang di luarnya, kita mengolah gerak tubuh kita, bagaimana tangan kita yang segini-gininya, bagaimana kaki kita yang segini-gininya bisa kita latih, kita bisa olah menjadi satu bentuk alat pertahanan diri. Apa nanti untuk memukul, apa nanti untuk menangkis, apa nanti untuk melempar, apa nanti untuk mengunci. Nah, itu butuh nanti latihan secara khusus, berlatih secara berkesinambungan, teratur agar tubuh-tubuh kita ini tidak kaku. Nah, dirimu kan latihan barbel ya gitu. Ketika awal-awal latihan barbel kan pasti nyeri awak ya gitu. Kenapa sekarang udah nggak pernah lagi sakit badan? Karena dibuat teratur kan. Walaupun hanya 1 menit 1 hari, 2 menit 1 hari, tergantung kemampuan masing-masing. Nah, mungkin kurang lebih bisa dipahami nggak apa yang tadi sedikit dijabarkan? Ya, kalau belum bisa dipahami nanti kita kupas lebih dalam lah. Paham. Itu udah ngopi lah gitu kayak gitu. Pertanyaan yang kedua, dasar teknik bela diri satpam ini diambil dari gerakan apa? Oke, Mang, gini ya. Tadi kan saya sudah awali dari awal ya. Manusia itu tidak memiliki kemampuan mencipta. Ya, yang memiliki kemampuan mencipta itu hanya Allah. Ya, manusia ini hanya memiliki kemampuan menjadi peniron, menjadi pencuri ilmu, menjadi plagiator, menjadi tukang nyontek. Dari hasil contekannya dia kembangkan. Balik lagi, karena setan ini belum dimusnahkan oleh Allah dan setan memiliki duta di muka bumi bernama iblis, dia akan bilang, ini ciptaanku, katanya gitu. Makanya saya sering bercanda kan, lu mah nyombongnya telat duluan setan. Ya kan? Oh, setan itu kan merasa paling hebat dari Nabi Adam. Nabi Adam tuh nggak ada apa-apanya, kata setan gitu ya. Nah, jadi kalaupun kita berlaku sombong, ini ciptaanku, telat atuh. Duluan setan yang nyombongnya. Kalau mau nyontek, mau ngekor, contek rasul-rasul Allah. Contoh misalkan mencontek Nabi Muhammad. Bukan mencontek gaya pakaiannya. Eta mah cenah konon katanya, oh cenah jenggotan, cenah celana kudu ngatur. Apa jeung Nabi Muhammad yang itu? Yang harus dicontek itu seperti Nabi Muhammad, bagaimana menanggapi Al-Quran menjadi ilmu hidup. Diberi kemampuan lebih, bagaimana kita mau menanggapi ilmunya Allah untuk berbuat kebajikan di muka bumi ini. Itu yang harus diconteknya, bukan dicontek yang jeleknya gitu, tapi merasa jadi orang baik. Nah, itulah disebutnya iblis di muka bumi, memutarbalik informasi dari Allah, ngomongnya baik tapi hatinya jahat gitu. Nah, kaitannya apa dengan pertanyaan Mamang itu ya? Sedikit saya membuka histori, mungkin di kalangan teman-teman seniman bela diri banyak yang tahu bahwa teknik-teknik pertahanan diri ini dicontek oleh satu pendeta untuk menyebarkan informasi keagamaan agar para pendeta ini memiliki ketahanan fisik. Ketika dia di dalam perjalanan mau menyebarkan keyakinan tersebut, dia melihat hewan bertarung. Ya, singa bertarung dengan kerbau misalkan, ular dengan burung elang, beruang, kanguru. Dia mikir, oh kalau kita manusia mengadopsi, mencontek gerakan-gerakan itu, kita menjadi kuat.
gitu. Mengalirlah gerakan-gerakan itu ke seluruh penjuru dunia menjadi bentuk nama yang berbeda-beda. Gerakannya eta kene nenggel mukul najong neje main geri bilang cuki gitu kan. Nanti dalam bahasa negara masing-masing dia akan berbeda nama gitu ya, gitu. Nah, karena yang kita pelajari adalah teknik pertahanan diri, bukan olahraga seni bela diri. Nah, nanti kalau olahraga seni bela diri akan dibedakan oleh aturan pertandingan sesuai dengan organisasinya, perguruannya, alirannya masing-masing. Contoh misalkan pertandingan karate dengan pertandingan taekwondo pasti beda aturannya, tetapi fungsi kaki dan tangan sama, untuk mukul, nendang, melempar, mengunci, mematahkan, artinya sebagai alat mempertahankan diri ya. Nah, dasarnya dari apa ini bela diri satpam atau security self defense? Kan intinya itu ya. Iya. Nah, tetapi kan harus saya jelaskan dulu supaya mudah dipahami. Kalau kita berhadapan dengan penjahat, kita kan mau ujuk-ujuk kembangan, ya, menggunakan teknik bela diri asing, katakanlah Jepang mau ujuk-ujuk main kata, ya, itu celurit udah nempel di leher duluan. Ya kan, itu pistol udah nempel di kening duluan, kita mau bisa kembang gitu. Ya, karena itu akan digunakan nanti dalam satu bentuk olahraga prestasi, festival. Kita membutuhkan teknik yang faster, kita membutuhkan teknik yang cepat, kita membutuhkan teknik yang akurat supaya dalam tugas kita sebagai anggota satuan pengamanan bisa lebih profesional. Kita terampil untuk menyelamatkan diri dan mengamankan si orang yang berlaku jahat mengancam tubuh kita karena mau menjarah aset yang kita jaga. Dasar yang paling mudah apa? Di dalam gerakan satpam, bukannya satpam sebetulnya ya, dari dulu saya lagi pramuka diajarkan, terus di paskibraka diajarkan, apalagi di TNI, apalagi di Polri. Nah, karena satpam ini adalah bagian dari pembinaan Polri sesuai dengan amanat undang-undang, amanat peraturan perundang-undangan, amanat peraturan Kapolri, ya, Perpol yang dikenalnya Perpol kayak gitu memangnya. Kan diajarkan peraturan baris berbaris. Ya, dari mulai sikap sempurna, siap gerak, kan, maju jalan di tempat, lencang depan, setengah lencang kanan kiri, ya, lencang kanan kiri, dan bentuk menghormat. Di dalam gerakan lalu lintas ada gerakan stop depan, kanan kiri, berhenti dari segala penjuru arah, maju kanan kiri melambat cepat, ya. Nah, di dalam, kalau nggak salah di peraturan baris berbaris pun juga ada gerakan kerapihan sampai nungging itu. Ketika kita memeriksa tali sepatu atau kaos kaki sana bagian bawah kan nungging itu. Ya, nah, itu semua bisa dijadikan menjadi satu bentuk gerakan sederhana, menjadi satu bentuk teknik pertahanan diri. Gerakan dasarnya itu, Mas. Sampai ke bentuk jari. Kan dalam gerakan stop ini kan jari kita terbuka. Gerakan menghormat berfungsi ini menjadi tusuk kanan. Ini baru di sini doang. Ini sikutnya apa nggak berfungsi? Sikutnya berfungsi juga. Sehingga dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh teman-teman, sambil berjaga di tempat kerja, sambil beristirahat di rumah, gerakan PBB-nya itu, peraturan baris berbarisnya itu, bisa kita jadikan dasar dan kita latih agar memiliki fungsi sebagai alat pertahanan diri untuk memukul, menangkis, menendang, mengunci.
Ya, nah ada lagi satu yang kadang-kadang membuat kita malas. Da urang mah geus kolot cenah euy geus moal mungkin kata zaman kaluhur. Jingkang kaluhur itu, luluncatan. Aduh, betung euy, betung. Betungnya sekieu kumaha urang luluncatan gitu ya. Nah, di dalam teknik bela diri, apalagi sekwan, sekwan. Kumaha lawan make rok ngajingkang kaluhur. Apa meureun penjahatna gitu ya. Ya, Ibu sekwan, coba tendang lagi ke atas, nah gitu kan, cek penjahat teh, well, gitu kan, ya. Nah, di dalam teknik bela diri satpam tidak ada tendangan tinggi, man, karena itu diambil dari gerakan jalan di tempat dan maju jalan, kan jadi bawah gitu. Ya, tetapi dari gerakan maju jalan dan jalan di tempat sebagai satu bentuk tendangan yang sederhana, jika itu diolah menjadi satu gerakan mumpuni, itu bisa menghancurkan bagian bawah penjahat, bahkan bisa menimbulkan kematian, asal tahu titik kelemahannya. Itu diambil dari gerak maju jalan dan jalan di tempat. Nah, jadi dengan kita yang usia sekarang udah katakanlah banyak teman-teman yang usia kepala 4, kepala 5, bahkan yang kepala 6 ya belum sekwan, karena yang namanya keterampilan mempertahankan diri kan bukan hanya berlaku buat kita laki-laki, tapi buat wanita pun juga butuh. Sebutnya teknik pertahanan diri bukan hanya bisa diambil dari gerakan-gerakan peraturan baris berbaris, bisa diambil dari gerakan yoga menjadi woman self defense by yoga style, dari gerakan zumba woman self defense by zumba style. Dan saya pernah kirim video saya berpartner sama istri saya menggunakan gerakan dasar yang ada di zumba. Nah, gerakan pertahanan diri itu tidak hanya melulu digunakan berdiri. Kan kita di pos kadang-kadang aya diukna lagi bikin laporan, ya kan? Lagi duduk enak-enak nggak tahu nolong dari belakang. Berarti kita harus mempertahankan diri dalam posisi terduduk. Nah, ketika kita didorong terus kita terjatuh, berarti kita harus mempertahankan diri dalam posisi bergumul. Nanti orang awam bilangnya gulat. Orang Eropa bilangnya nanti wrestling. Orang Jepang, bela diri Jepang asli nanti akan bilang dia sumo. Orang kita Nusantara akan bilang guyang. Nanti ada lagi orang Jepang akan mengatakan jujutsu, judo. Nah, sehingga teknik pertahanan diri itu harus mampu digunakan dalam posisi apapun, berdiri, duduk, maupun tertidur. Nah itu tangan kosong tuh. Bagaimana menghadapi orang yang ingin mencelakai kita, ingin mencederai kita? Mereka menggunakan senjata, apakah kayu, bambu, senjata tajam, pisau, golok, celurit, pedang, atau yang diduga senjata api. Nah, berarti teknik pertahanan diri ini pun juga harus mampu kita mematahkan orang-orang yang bersenjata. Kita kan nggak punya senjata, apalagi satpam kan dulu pakai sangkur, sekarang mah kan enggak ya. Gitu. Berarti senjatanya satpam apa tuh? Senjatanya satpam itu hanya tongkat teh, yang kita kenal awam tonfa, topol, tongkat polisi. Itu bukan topol, nama aslinya tonfa. Dibuat dari kayu dulu, ya, karena di Okinawa itu ada pangkalan militer Amerika Serikat, ya. Dan akhirnya tentara-tentara Amerika Serikat itu mempelajari seni budaya Okinawa. Ya, Okinawa dulu terpisah dari Jepang, ya, tapi sekarang ada bagian dari Jepang Raya. Dikenalah akhirnya menjadi
seni bela diri karate. Ya, di dalam olahraga sport olimpiade itu tonfa tidak diperagakan. Bukan hanya tonfa, sebetulnya alat-alat senjata orang-orang Okinawa ya banyak. Nanti ada kama ya berbentuk celurit, nanti ada timbe berbentuk timbangan, nanti ada nunchaku, orang kita mengenalnya double stick gitu ya. Tetapi kita fokus kepada senjata yang kita miliki, yaitu tongkat polisi, topol itu tongkat T, dan bordol, handcuff. Ya, berarti ada 2 senjata tuh. Apa betul kita hanya memiliki 2 senjata? Tidak. Ya, itu 2 senjata yang tertulis, tapi ada senjata lain yang tidak tertulis. Ballpoint, ikat pinggang atau sabuk atau kopel, tali sepatu, kunci motor, banyak. Tetapi kan butuh pemahaman. Nah itulah kita berlatih bela diri dalam dan luar. Dalamnya adalah cara kita berpikir, bagaimana menjadikan alat kerja kita pulpen ini menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang. Kalau nggak latihan bagaimana tahu? Ya, nah orang kita ini kan banyak yang belagu, sombong. Allah, buat apa sih latihan? Ngesekolot. Ya kan, yang penting mah orang gawe-we, bener gitu ya. Gitu. Penjahat mah nggak pilih-pilih. Penjahat mah dia nggak milih itu orang miskin, orang kaya, orang ceking, orang gendut. Enggak. Penjahat mah otaknya otak iblis. Apapun yang dia bisa rampas, dia rampas. Sedikit aja kita ngelawan, dibantai sama dia. Banyak yang kita lihat di sosial media itu, ya dibacok, ya pakai pedang itu, ya kita ngomongnya samurai coba. Nah, ini pun harus diluruskan, mah. Jangan kita memelihara pembodohan, akhirnya menurunkan kepada anak-anak kita jadi bodoh terus. Samurai itu orangnya, samurai itu prajurit daito, prajurit kaisar, udah nggak ada, udah musnah. Ya, yang ada tinggal gedungnya, samurai kan atau museumnya. Senjata yang dibawa oleh prajurit samurai itu berbentuk pedang. Nanti ada 4 bilah pedang. Ada pedang panjang yang namanya katana. Coba lihat tuh di Suzuki Jimny katana, kan namanya pedang. Jadi pedang itu katana, tapi nanti ada ukurannya yang membedakan nama. Ya, kita secara umum saja supaya mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi nggak bodoh terus dan jangan mau dibodohin ya. Saya tadi tidak bisa membedakan air bening dan air putih, Ciherang dengan Cibodas, ya kan? Tapi karena pengennya bodoh terus ya selamanya jadi bodoh. Kita nggak akan upgrade, kita nggak akan naik kelas. Orang nggak mau belajar jadi pinter, ya. Nah, nanti ada yang namanya katana, ada yang namanya wakizashi, ada yang namanya tanto, ada yang namanya seppuku. Nah, biasanya pedang yang digunakan untuk harakiri, bunuh diri, karena pedangnya pendek, lebih gampang sebut namanya pesok lah, pisau. Ya, gitu ukurannya karena nggak jauh dari itu ya. Nah, itu namanya seppuku. Nah, jadi pertanyaan Mamang tadi yang nomor 2, dari gerakan apa teknik bela diri satpam? Ya, gerakan teknik bela diri satpam ini tidak ada 2 di dunia, nggak ada. Karena ini dikembangkan oleh orang Indonesia, dikembangkan dari gerakan-gerakan peraturan baris berbaris. Di Israel ada gerakan bela diri yang terkenal. Kita ini anti Israel, betul nggak? Percaya nggak? Anti Israel kan? Yang dianggapnya Israel itu kafir, dianggapnya Israel itu Yahudi. Ya, nanti kalau ditanya Yahudi diaspora, Yahudi Zionis saja nggak ngerti. Tapi so iya ngomong anti Yahudi. Ya, padahal dirinya tukang nginjek orang. Ya, jadi kalau kita nginjek orang nih, kita bodoh-bodohin orang. Kita tukang meres keringet orang. Ya kan? Kita tukang nipu orang. Apa bukan kita sebetulnya Yahudi? Apa bukan sebenarnya kita ini kafir? Ya kan? Nah, jadi kalau nggak ngerti Yahudi,
nggak ngerti kafir, jangan ngomong-ngomong Yahudi, jangan ngomong-ngomong kafir gitu loh. Benar nggak? Jangan-jangan kita yang jadi penjahatnya, penjahat, tukang meres tenaga orang, tukang bodoh-bodohin orang, tidak mau hidup ukhuwah Islamiyah, rahmatan lil alamin, membangun kehidupan sakinah mawaddah warahmah, hasanah fi dunia, hasanah fil akhirat. Balik lagi kan ke sila ke-1, bahwa kita setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan-jangan kita penjahatnya yang merusak negara ini. Jangan-jangan kita penjahatnya yang merusak keyakinan kita Islam. Jangan-jangan kita yang merusak profesi kita, satuan pengamanan. Dan setiap warga negara ini diberikan hak oleh negara, bukan hanya Satpam, bukan hanya TNI, bukan hanya Polri. Setiap warga negara diberikan hak untuk ikut serta membangun, menciptakan keamanan dan ketertiban negara ini. Nah, jadi balik lagi, supaya kita lebih memudahkan menguasai teknik-teknik pertahanan diri, udahlah daripada susah-susah ngejar-ngejar sabuk dari putih, kuning, hijau dengan berbagai macam aturan yang bikin kita males. Udah apalin aja tuh gerakan rencang depan, gerakan ngehormat, gerakan ngatur lalu lintas, gerakan stop depan, maju cepat atau lambat, gerakan jalan di tempat, gerakan maju di jalan, gerakan memeriksa kerapihan, itu menjadi dasar untuk nanti kita olah menjadi satu bentuk alat pertahanan diri. Plus juga nanti dengan senjata yang kita miliki, yaitu tongkat, borgol, dan alat bantu lainnya menjadi senjata. Semua butuh latihan. Nggak bisa cukup ngobrol, ngawangkong sih kia ngadongeng, nggak bisa. Kecuali berlatih wawasan informasi ilmu pengetahuan, butuh daya nalar. Tapi kalau olah gerak tubuh butuh usik, karena harus dipraktekkan. Karena begitu, Man. Oke, Man? Paham.